Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi hari ini tentang resiko tinggi transfusi. Ya, jadi kalau kemarin kita udah belajar tentang prosedurnya, kemudian efek ya setelah melakukan transfusi apa aja, kemudian komponennya. Jadi komponen yang ditransfusikan ada apa aja ya selain sel darah merah. Nah, kali ini tentang resiko tinggi transfusi. Artinya ketika menjadi pendonor ya yang akan saya jelaskan ini yang nggak boleh ya. Jadi yang tidak diperbolehkan untuk donor adalah orang-orang dengan kondisi yang akan kita jelaskan, kita sharing hari ini. Oke ya, jadi langsung aja untuk materi hari ini. Ini saya rasa udah banyak yang gabung ya. Kita mulai. Oke, nah golongan darah apa saja ya? Yang kita tahu kan ada A, kemudian ada golongan AB0 lah, atau ABO. Nah itu golongan darah. Kemudian ada resus positif negatif. Ya. Yang kemarin kita belajar juga bahwa yang negatif ya, yang negatif itu ya kemarin bahwa kendalanya adalah ketika dia ibu hamil kemudian melahirkan ya, ketika kondisi melahirkan itu dia ditransfusi, nah itu yang perlu diperhatikan ya ketika dia memiliki resusnya negatif ya. Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa pendonornya benar-benar sama resusnya, karena kalau nggak sama akan terjadi komplikasi, terjadi masalah pada ibunya maupun pada janin yang akan dilahirkannya ya. Jadi itu permasalahan ketika resusnya negatif menerima resus yang positif. Namun sebaliknya kalau resusnya positif dia menerima golongan darah yang sama ya, namun resusnya negatif nggak masalah ya, karena kita tahu bahwa resus positif itu dia memiliki antigen D ya, sedangkan untuk yang negatif ya nggak punya. Jadi kalau dia nggak punya tapi dikasih ya nggak masalah ya. Maaf, dia positif tadi dikasih dimasukkan darah yang tidak mempunyai antigen D ya nggak masalah, jadi nggak ada masalah. Jadi namun sebaliknya kalau yang negatif harus yang negatif juga ya pemberian yang mendonorkan ya. Nah, ini bedanya antara resus negatif sama positif. Oke, golongan darah kemarin itu udah kita jelasin, mudah-mudahan udah paham. Nah, sekarang adalah kendalanya. Nah, kalau kendalanya terkait golongan darah itu ditransfusikan pada golongan darah yang berbeda, tentunya akan terjadi masalah. Nah, masalahnya akan banyak ya, komplikasi-komplikasi yang akan muncul ketika orang dengan golongan darah lain ya mentransfusi golongan darah yang berbeda. Oke, kita coba Kita semua sudah mengetahui ada golongan darah A, B, AB, dan O. Tapi seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita ini, kenapa golongan darah manusia itu harus berbeda? Padahal warnanya sama. Jadi sebelum abad ke-20, para peneliti menduga bahwa seluruh manusia memiliki darah yang sama. Akibatnya banyak orang yang meninggal akibat transfusi darah yang tidak sesuai dalam tubuh mereka. Kemudian seorang peneliti bernama Karl Steiner menemukan bahwa ternyata darah manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis yang kemudian ia golongkan menjadi golongan A, B, dan O. Secara umum, golongan darah kita bisa berbeda karena sel darah kita memiliki sesuatu yang disebut sebagai antigen. Orang yang memiliki antigen A akan memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki antigen B akan memiliki golongan darah B. Orang yang memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah AB. Dan orang yang tidak memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah O. Sistem imun atau antibodi kita kemudian akan membaca antigen di sel darah kita ini. Jika antibodi kita menemukan sel darah yang sifatnya berbeda dengan sel darah asli kita, maka antibodi kita akan menganggap darah tersebut sebagai objek yang membahayakan tubuh dan akan melawannya. Reaksi perlawanan ini akan menimbulkan penggumpalan darah dan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi golongan darah tak terbatas hanya pada 4 golongan saja. Golongan darah kita ini sebenarnya juga memiliki tanda positif atau negatif. Tanda positif atau negatif ini menandakan resus faktor dalam darah kita. Sama halnya seperti antigen, orang yang memiliki resus, darahnya tak akan diterima oleh orang yang tidak memiliki resus. Karena resus tersebut akan diidentifikasikan sebagai objek yang berbahaya oleh antibodi kita.
Jadi semoga video ini membuat kita semakin memahami sistem penggolongan darah kita sehingga tidak lagi mengira bahwa golongan darah ada hubungannya dengan nilai ujian kita. Tapi justru sesungguhnya malah membuat kita sadar masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan sumbangan darah dari kita. Dan Oke, ya. Jadi video singkat tadi menjelaskan bahwa selain dari jenis golongan darah, kemudian ada resus ya, dan juga proses antigen antibodi ya. Jadi dalam tadi ketika didonorkan ya darah yang memang nggak sesuai, maka akan terbentuk antibodi ya. Nah, antibodi itu yang akan nanti menimbulkan respon pada masing-masing orang ya, gejala atau efek yang ya tentunya penolakan di dalam tubuh seseorang yang menerima ya. Oleh karena itu harus sama dan juga resusnya sama. Kita lanjut. Nah, ini tadi, bolehkah melakukan transfusi darah ke beda golongan darah? Tentu saja dari video tadi kita sudah dapat penjelasan bahwa tidak boleh ya. Jadi jelas karena akan menimbulkan efek ya, akan terjadi salah satu efeknya adalah kerusakan pada sel darah ya. Sel darahnya akan rusak ketika ditransfusi menerima golongan darah yang berbeda. Apalagi resusnya tadi juga berbeda. Ya, jadi karena tadi darah akan merasa itu adalah sesuatu yang lain yang beda dengan yang ada di dalam darahnya seseorang tersebut ya. Sehingga dia membentuk antibodi. Lah antibodi itu yang akan merusak dari sel yang masuk dalam tubuh, sehingga niatnya transfusi itu untuk menaikkan HP ya, memulihkan kondisi. Dengan kondisi yang tadi kesalahan transfusi tadi yang beda golongan tentu akan justru menimbulkan efek-efek lain yang merugikan. Oke. Nah, ini tadi ya, ini kesimpulannya ya, beresiko terjadinya alergi. Nah, ini yang paling ringan alergi. Kemudian terjadinya penggumpalan darah ya, karena tadi terbentuk antibodi ya, darah mengenali zat yang masuk tadi bukan bagian dari dirinya ya, karena berbeda golongan darah ataupun resus tadi, sehingga terjadi penggumpalan. Nah, otomatis akan bermasalah kalau terjadi darahnya menggumpal ya, sehingga peredaran darahnya akan terganggu ya, jantung, kemudian semua sistem organ akan terganggu ya, karena salah satu fungsi darah ya, dia kan membawa cairan, dia membawa oksigen ya. Dengan penggumpalan tadi, dengan darahnya alirannya lambat, tentu akan mengganggu semua sistem organ yang ada di dalam tubuh. Dan yang fatalnya adalah kematian. Nah, ini bisa terjadi pada kondisi tertentu ya, artinya masing-masing orang responnya nanti akan beda-beda. Ya, terlebih lagi dengan kondisi yang mungkin sudah tua ya, udah masuk lansia, otomatis sistem metabolisme sudah tidak maksimal lagi, sehingga dengan ditambah kondisi yang seperti itu tadi ya, bisa akan memperburuk kondisi, bisa akan ke kematian. Oke, nah ini sekilas ya tentang gambaran ya golongan darah ya, ABO ya, beserta juga untuk resusnya masing-masing. Oke, nah ini yang fokus pada materi yang sesuai judulnya tadi ya, yaitu resiko tinggi transfusi. Bahwa pada kondisi-kondisi di bawah ini ya, orang-orang yang mengalami HIV/AIDS ya, hepatitis, malaria, TBC, dan juga banyak permasalahan-permasalahan atau penyakit lainnya ya, yang orang dengan kondisi kayak gini yang atau tidak boleh ya sebagai pendonor. Jadi nggak boleh sebagai pendonor karena akan beresiko tinggi ya, beresiko tingginya apa, bisa sampai kematian, dan yang paling jelas pastinya akan tertular dari penyakit yang dimiliki oleh pendonor ya. Jadi tentu saja kondisi-kondisi ini tidak diperbolehkan atau termasuk orang-orang dengan resiko tinggi tadi. Kita akan bahas secara singkat ya dari masing-masing penyakit yang ada di sini ya. Oke, nah ini yang pertama adalah penyakit HIV/AIDS ya. Nah, ini HIV itu adalah virusnya, AIDS adalah penyakitnya ya. Jadi ini bedanya, virusnya adalah HIV, kemudian AIDS-nya adalah penyakitnya. Ya, AIDS itu adalah kumpulan dari gejala, makanya ada sindromnya S-nya ya. Jadi kondisi kumpulan gejala yang melemahkan sistem imun tubuh
Nah, kalau sistem imun tubuh itu lemah, otomatis ya akan banyak berbagai penyakit mudah menyerang ya. Jadi flu yang biasanya secara normal kondisi tubuh kita bisa menyesuaikan, bisa mengendalikan ya, mungkin 2-3 hari sudah sembuh. Namun dengan kondisi orang yang mengalami AIDS ya, maka ya tadi sistem kekebalannya, sistem imunnya akan menurun. Sehingga yang harusnya 2-3 hari bisa sampai 1 minggu, bahkan 1 bulan mungkin nggak sembuh-sembuh. Ya, itu yang paling simpel yang terlihat dengan kondisi AIDS ini. Ya, ini datanya bahwa pada akhir 2017 ada sekitar 36,9 juta orang hidup dengan HIV AIDS. Ya, sekitar 940.000 orang meninggal akibat AIDS. Ya, jadi dari total 36,9 sebanyak 940.000 meninggal. Ya. Nah, namun hanya sekitar 75% dari penderita yang menyadari bahwa mereka mengidap HIV AIDS. Nah, ini bahayanya. Ya, jadi hanya sekitar 75%, artinya nggak 100% mereka tahu bahwa dirinya mengidap ya atau mempunyai penyakit HIV AIDS. Otomatis dengan kondisi yang seperti itu, ya itu tadi menularkan ke orang lain. Ya kalau dia nggak tahu, nggak merasa dirinya ya tadi nggak pernah cek kondisi kesehatannya, dia merasa sehat, kemudian dia mendonorkan darah, ya tentu saja donor tadi darahnya tadi mengandung virus HIV ini. Ya, tentu namun yang namanya PMI kan ada prosesnya screening salah satunya ya. Nanti di situ akan screening apakah darahnya tadi memang bagus dalam kondisi baik atau ada virusnya. Tentu saja kalau ada virusnya pasti akan tidak dipakai atau tidak digunakan ya. Jadi ini kondisinya. Jadi masih banyak orang-orang yang tidak ya menyadari dirinya sakit HIV/AIDS. Ya jangankan HIV/AIDS ya, kondisi yang paling simpel ya tekanan darah, kemudian diabetes itu juga masih banyak di masyarakat kita yang nggak sadar ya. Jadi nggak sadar, nggak peka dengan kondisinya, ya, dan nggak mau juga untuk periksa atau cek kondisi kesehatan. Ya, sehingga kondisinya itu padahal mungkin dia tekanan darahnya udah tinggi, ya udah masuk hipertensi ataupun tadi glukosanya tinggi, ya termasuk diabetes tadi. Ya. Namun karena dia nggak merasa ya keluhannya nggak dirasakan ya fan-fan aja mungkin seperti itu, tapi tahu-tahu meninggal, tahu-tahu mungkin jatuh sakit stroke dan sebagainya. Ya itu yang dikhawatirkan. Begitu juga untuk HIV/AIDS ini. Ya yang dikhawatirkan adalah ketika dia menjadi pendonor darah ya dengan kondisi yang HIV. Nah gejalanya banyak ya orang dengan HIV ya. Mulai dari demam, sakit kepala, kelelahan, penurunan berat badan, ya, kehilangan berat badan, ya, pembengkakan, ya, dan berbagai macam lainnya. Ya, salah satunya adalah infeksi berulang. Ya. Karena tadi imunnya rendah, maka kondisi penyakit simpel pun akan berulang sakitnya dan durasinya akan tambah panjang sakitnya. Demam, ya, harusnya mungkin hitungan 3 hari tadi udah sembuh, tapi bisa sampai 1 bulan, 2 bulan. Ya, ini yang kondisi-kondisi ini, jadi kumpulan dari gejala AIDS itu. Jadi enggak secara khusus gejalanya apa enggak, tapi kumpulan dari gejala yang terus berulang karena melemahnya sistem imun. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk kondisi orang yang mengalami HIV/AIDS ya, gejalanya seperti itu tadi. Nah, penularannya tentu saja berbagi jarum suntik ya, kemudian dari seorang ibu dengan HIV, kemudian menggunakan tautan tato dan body piercing ya, piercing mungkin biasanya di bibir, di lidah dan sebagainya ya, karena bisa saja itu infeksi ya, karena kalau alatnya tidak disteril dengan baik. Kemudian adanya kontak dengan darah. Nah ini tadi ya, jadi kalau orang dengan kondisi HIV/AIDS kemudian dia menjadi pendonor, tentu saja menjadi ya, karier ya, dia menjadi pembawa nanti penyakit ke orang lain. Ya, jadi kontaknya bisa dari darah, kemudian dari cairan-cairan tubuh yang lain. Ya. Ya, ini bisa menularkan. Dan bahayanya bahwa masa inkubasinya ini bisa tahunan. Ya, ini yang tidak disadari. Jadi beda dengan penyakit yang umum lainnya. Ya, kalau penyakit-penyakit lainnya, katakanlah misalnya kayak ya yang sekarang ini corona ya. Corona itu masa inkubasinya mungkin 7-14 hari. Jadi kalau hari ini kontak dengan orang yang terkena
atau memiliki virus, ya virus COVID, maka tidak hari itu juga dia muncul gejalanya, tapi bisa antara 7 sampai 14 hari setelahnya itu baru muncul gejala. Ya. Nah, berbeda dengan HIV/AIDS ini. Kalau HIV/AIDS ini bisa sampai tahunan, sehingga orang yang kontaknya hari ini bisa aja nanti 5 tahun setelahnya, 10 tahun setelahnya baru terdeteksi, baru muncul gejala yang kemudian diperiksakan, begitu diperiksa di pelayanan kesehatan, ternyata dia terdiagnosa misalnya HIV/AIDS. Ya. Jadi inkubasinya panjang. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan perlu hati-hati ya. Artinya bagi orang-orang yang mungkin merasa aman tadi, mungkin tato dan sebagainya, oh saya aman-aman aja karena nggak ada reaksi yang macam-macam ya. Bisa aja nanti 2 tahun, 3 tahun setelahnya ternyata baru muncul gejala yang ternyata HIV/AIDS ini. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah inkubasinya tadi. Inkubasinya panjang. Oke, bentar ya. Oke. Oke, saya matikan bentar ya karena ada ini masih banyak yang belum bergabung ya. Oke, nah pertanyaannya apakah orang dengan HIV/AIDS ya bisa sembuh atau biasanya disingkat HODA ini? Kira-kira bisa sembuh nggak? Bisa sembuh nggak? Kira-kira bisa? Nggak? Bisa sembuh? Nggak tahu? Nggak tahu. Bisa sembuh? Ada yang lain? Punya jawaban lain? Ada yang bilang nggak bisa sembuh kalau HIV itu Pak, tapi belum tahu ada kejadian yang udah sembuh sama enggak. Oke. Ada yang lain? Ada yang bilang sembuh, ada yang enggak? Oke, kesimpulannya ya, konklusinya langsung ya. Jadi, apakah Oda bisa sembuh? Jawabannya tidak ya. Jadi memang belum sampai saat ini belum ada obat untuk HIV/AIDS ya. Jadi belum bisa sembuh. Bahkan dalam kondisi yang dari hasil yang sudah ada saat ini, bahwa rata-rata orang dengan Oda ini, orang dengan HIV ini hanya bisa bertahan ya kurang lebih sampai 3 tahun saja. Ya, 3 tahun itu dimulai dari munculnya gejala. Ya, dari muncul gejala ya kurang lebih sampai 3 tahun itu bertahannya. Ya. Setelah itu dia meninggal karena kondisinya ya tadi, kalau sistem imunnya udah lemah ya, apapun hal-hal sedikit permasalahan dari mungkin virus dan sebagainya, bakteri ya, simple penyakit simple pun bisa mengganggu ya, sangat mengganggu dan nggak sembuh-sembuh di dalam tubuh seseorang tadi. Ya, jadi nggak bisa sembuh dan bahkan diprediksi sekitar maksimal 3 tahun. Ya, hanya bertahan sejauh itu. Oke, kemudian penyakit berikutnya adalah hepatitis. Ya, kemarin kayaknya saya sempat menyinggung terkait hepatitis juga. Ya, jadi ada hepatitis A, B, C dan sebagainya. Ya, yang membedakan adalah virusnya. Ya, jadi virusnya itu yang membedakan. Makanya disebut hepatitis A karena ada penyebabnya adalah virus hepatitis A dan sebagainya. Jadi virusnya yang membedakan A, B, C memang beda. Nah, dari ABC, kemudian ada yang lain juga, ada D, ada E dan sebagainya. Cuman yang paling sering adalah ABC ini. Yang paling berbahaya adalah yang C. Ya, kenapa yang C? Karena memang belum ada obatnya. Ya, jadi belum ada obatnya dan kondisinya akan semakin memburuk dan juga akan mengarah ke kematian. Itu yang terjadi ya pada orang dengan hepatitis C. Karena sifatnya memang kronis kalau yang C.
Oke, hepatitis yang berlangsung kurang dari 6 bulan disebut akut. Jadi sesuatu yang kurang dari 6 bulan itu akut, lebih dari itu berarti kronis. Ya, mau penyakit apapun ya, mau diabetes, mau hipertensi, ya konsepnya sama. Jadi disebut akut itu berarti sesuatu yang mendadak yang berlangsung kurang dari 6 bulan. Jadi kalau ya kayak COVID kayak gini, COVID ini termasuk yang akut. Ya, karena ya itu inkubasinya hanya 14 hari udah muncul gejala. Ya, jadi udah muncul gejala, udah mulai keluhan-keluhan muncul. Ya, itu termasuk yang akut. Nah, kondisinya ya seperti ini ya, orang dengan gangguan hati ya, karena sesuai dengan namanya hepatitis is. Di belakang organ itu kalau ada isnya, ada tambahan imbuhan is itu biasanya adalah peradangan. Ya, hepatitis, faringitis, ya, tonsilitis dan sebagainya. Ya, is imbuhannya itu adalah peradangan. Ya, yang namanya peradangan pasti gejalanya salah satunya adalah demam. Ya, pasti ada demamnya juga. Oke, nah ini gejalanya ya, gejala atau tanda gejalanya. Ya, urin berwarna gelap, kemudian nausea dan vomiting berarti mual muntah, kemudian sakit perut, ya mata. Lah ini yang paling mudah adalah di sklera ya, di bagian mata itu akan kelihatan. Jadi akan warnanya lebih ke arah pucat sampai ke kuning-kuningan ya. Jadi itu yang biasanya tanda menandai seseorang secara fisik dia hepatitis apa enggak dari ini skleranya. Nanti akan dilihat. Kemudian ya loss appetite ya, jadi kurang nafsu untuk makan. Kemudian light color stool berarti BAB-nya ya, BAB-nya gelap. Dan ekstrim fatigue ya, jadi artinya ya mudah lelah. Ya, ini kondisi-kondisi gejala-gejala orang dengan hepatitis. Ya, jadi masih ya kalau dilihat gejalanya ya hampir sama kayak orang mungkin keluhan-keluhan yang lain ya. Cuman yang mungkin bisa menjadi ciri khasnya adalah di mata ini. Mata akan cenderung lebih kuning. Ya, kuningnya kenapa? Karena ya tadi ada gangguan, ada kerusakan di organ hati. Nah, diagnosisnya yaitu dari hasil tes darah. Ya, tes darah menunjukkan dengan SGPT, SGOT-nya meningkat. Ya, itu salah satu tanda berarti ada kerusakan hati sehingga enzim tersebut naik ya. Standarnya ada di bawah ini ya. Untuk SGOT-nya 5 sampai 10 ya mikro per liter, kemudian SGPT-nya 7 sampai 56 mikro per liter. Ya, jadi kalau dianggap naik ya masing-masing itu berarti kalau yang SGOT lebih dari 40, kalau yang SGPT-nya yang lebih dari 56. Ya, itu yang terjadi pada tes darah. Kemudian bilirubin meningkat ya di atas 1,5 mg per desiliter. Kemudian albumin rendah di bawah 3,5 gram per desiliter. Nah, albumin ini salah satu fungsinya adalah mencegah cairan yang ada di peredaran darah itu untuk keluar ke jaringan. Ya, sebaliknya kalau albumin seseorang itu rendah, maka ya kemampuan tadi nggak ada, sehingga kalau nggak ada ya cairan-cairan tubuh itu ya salah satunya yang dibawa akan keluar ke jaringan. Nah, kalau keluar ke jaringan biasanya akan dikenali orang dengan albumin rendah itu akan bengkak ya, jadi tubuhnya itu akan bengkak semua. Ya, dari kaki sampai kepala itu bengkak-bengkak semua. Nah, itu ciri khas orang dengan albumin yang rendah. Ya, jadi itu. Nah, biasanya kondisi albumin rendah ini juga menjadi indikasi, kontraindikasi untuk dilakukannya tindakan pembedahan, tindakan operasi. Jadi biasanya orang kalau mau dioperasi, ya misalnya mengalami penyakit tertentu, maka dipastikan albuminnya ini harus tinggi dulu. Ya, artinya di kondisi normal ya, di 3 misalnya, itu misalnya di atas 3 sampai 3,5 ini masih ya ini baik untuk dilakukan tindakan pembedahannya. Tapi kalau di bawahnya misalnya 2 atau ya misalnya di bawah 2 apalagi ya, tentu ini nggak boleh. Jadi menjadi kontraindikasi. Ya, jadi tidak dibolehkan karena akan dampaknya luar biasa. Ya, karena cairan tubuhnya tadi udah banyak di sel-sel, banyak di jaringan dan sebagainya. Oke, kemudian yang berikutnya orang dengan TBC. Nah, ini juga tentunya nggak diperbolehkan untuk menjadi pendonor ya. TBC itu menularnya melalui udara ya. Sama seperti kondisi sekarang COVID ya.
melalui udara juga ya. Jadi orang kalau batuk ya, kemudian dari bersinnya pun ya, jadi dari bakteri, dari mikrobakteriumnya itu bisa keluar ya. Satu kecil ya, baik satu mikronya itu bisa mengandung 3 basil ya. Jadi kalau sekali bersin itu ngeluarin mungkin 10.000 ya, jadi 10.000 kali 3 batang bakterinya ya, jadi sangat banyak ya, jadi sangat berpotensi. Sehingga yang perlu diwaspadai orang-orang dengan kondisi TBC adalah ya orang-orang sekitarnya, pastikan benar-benar aman ya. Jadi kalau bersin, kalau batuk ya benar-benar harus ditutup pakai masker, dan juga kalaupun bersin tadi ya pakai tisu, kemudian segera dibuang di tempat yang aman, yang tidak mudah terkontaminasi, yang tidak mudah menguap kemudian terbawa udara dihirup oleh orang lain ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Apalagi darahnya ya, otomatis darahnya juga akan mengandung bakteri ya, sehingga akan berpotensi ketika dilakukan donor darah dari orang yang mengalami TBC. Nah, ini beberapa tindakan yang dilakukan ya: gunakan masker, tutup hidung ya ketika bersin atau batuk, kemudian tutup hidung tadi dengan tisu, cuci tangan ya, pastinya segera buang tisu yang sudah dipakai tadi di tempat yang aman, artinya di tempat yang tertutup ya, tidak mudah menguap ya. Jadi karena kalau dia meludah ya, kalau meludahnya di tempat yang biasa, di tempat yang terbuka ya, itu sangat berpotensi terbawa oleh udara, bakterinya bisa terhirup oleh orang lain. Nah, ini faktanya ya, 10 penyebab kematian terbesar di dunia yaitu TBC. Kemudian penderita dapat pengobatan 6 bulan ya, pengobatannya nggak boleh putus. Kemudian 1 orang terinfeksi TBC setiap detik. Jadi ini jauh lebih banyak dibanding kasus corona. Cuman bedanya karena TBC ini ada obatnya, sehingga ya nggak serame kondisi corona saat ini ya, karena memang belum ada obat maupun vaksin ya dengan corona. Kemudian Indonesia merupakan negara kedua penderita TBC. Nah, sekarang sudah lebih mendingan ya. Kalau ini di slide ini negara kedua, sekarang menjadi negara ketiga ya. Jadi menjadi negara ketiga penderita TBC terbanyak di dunia adalah Indonesia. Kemudian kuman TBC dapat bertahan 1-2 jam ya, artinya sangat berpotensi untuk menyebar secara luas, menyerang segala usia, kemudian menular melalui udara saat penderita batuk, bersin atau bicara ya. Dan salah satunya tadi dari darahnya sendiri, orang yang memiliki kondisi penyakit TBC tentu akan sangat banyak bakterinya juga, sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan donor darah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah etika batuk pada orang dengan kondisi TBC. Ya, ini etika batuk seperti itu. Intinya posisi lengan ya. Jadi kalau batuk atau bersin, posisi lengan yang menutupi bagian mulut. Ya, sehingga kalau lengan itu kan setelah selesai bisa langsung dicuci. Kalau tangan ya khawatirnya lupa, kemudian dia pegang makanan atau mungkin pegang rambut, pegang muka, nah itu yang dikhawatirkan. Ya. Jadi etika batuk khususnya adalah di saat batuk atau bersin menggunakan lengan bagian dalam ya, untuk menutupi, jadi biar nggak tersebar kemana-mana untuk percikannya. Oke, kemudian penyakit selanjutnya adalah orang dengan malaria ya. Orang dengan malaria, apalagi Indonesia masih banyak ya masih ada sekitar 2%-nya ya merupakan endemis ya. Endemis itu berarti banyak orang-orang yang mengalami malaria ya, khususnya kalau dari peta ini terlihat di daerah Papua ya. Di daerah Papua itu masih banyak ya, kondisi dan juga masih banyak orang-orang yang mengalami malaria. Nah, otomatis darahnya orang yang mengalami malaria ini tentunya juga akan berbahaya, yang memiliki resiko tinggi menularkan ke orang lain ketika dia menjadi pendonor. Nah, kemudian ada yang namanya raja singa. Nah, ini bedanya. Kalau raja singa di hutan itu keren, tapi kalau ini yang enggak keren ya. Ini juga bisa menyebar ya melalui kontak darah tadi, melalui pendonor darah tadi. Ya, tentu yang kondisi kayak gini tidak diperbolehkan untuk menjadi pendonor ya. Dan nanti bisa dicari apa itu raja singa atau sifilis ya. Kemudian yang terakhir adalah orang dengan kecanduan alkohol ya. Orang dengan kecanduan ya, disebut kecanduan itu berarti dia konsumsinya sudah sering ya, maka organnya sudah mengalami gangguan.
Meskipun secara fisik mungkin dia merasa sehat ya, tapi secara kenyataan di dalam organ-organ tubuhnya, jantung, hati, paru-paru dan sebagainya itu mengalami kerusakan. Ya, sehingga otomatis akan mempengaruhi darah yang ada dalam diri seseorang tadi yang kecanduan alkohol. Ya. Selain itu juga karena kondisi orang kalau minum alkohol itu akan terjadi dehidrasi. Ya, dehidrasi itulah juga akan ya tentunya nggak bagus untuk didonorkan. Ya, jadi kondisi dehidrasi tubuhnya. Nah, faktanya bahwa mungkin kalau kalian amati orang-orang yang minum-minum alkohol itu biasanya gemuk, ya. Tapi gemuknya itu di bagian perut aja ya, lebih tepatnya mungkin buncit ya. Nah ini memang disebabkan karena kandungan kalorinya, ya. Jadi kalori yang tinggi pada alkohol itu. Cuman bukan berarti terus aman berarti orang kalau kurus pengen gemuk minum alkohol enggak juga ya. Karena tentunya efek negatifnya jauh lebih banyak. Ya, efek negatifnya lebih banyak dan gemuknya pun bukan gemuk yang baik ya. Kalau kita lihat kalau gemuk buncit itu berarti ya ada permasalahan juga di sistem pencernaan juga ya, karena efek dari kandungan alkoholnya ya. Jadi beberapa kondisi tadi itu merupakan perilaku atau kondisi penyakit seseorang yang dikatakan menjadi resiko tinggi ya, resiko tinggi ketika dia menjadi pendonor. Ya, jadi dihindari. Oleh karena itu biasanya Anda kalau menjadi mau donor darah akan diberikan form ya. Di formnya itu akan dikasih keterangan intinya untuk mengisi nama dan sebagainya, kemudian penyakit ya, kondisi apakah punya riwayat DM, apakah punya riwayat HIV dan sebagainya, itu akan diisi semua. Nah, itu menjadi screening awal ya, screening awal untuk memastikan bahwa pendonor itu dalam kondisi yang sehat atau memiliki resiko yang rendah sehingga diperbolehkan untuk donor darah ya. Itu yang paling awal screeningnya seperti itu. Kemudian screening kedua ya melalui pemeriksaan ya, biasanya dicek tekanan darahnya, gula darahnya atau mungkin HB-nya ya. Setelah screening awal, screening keduanya lolos ya, barulah diambil darah. Ya, setelah diambil darah nanti di PMI akan diproses lagi untuk screening berikutnya untuk memastikan bahwa tidak ada penyakit-penyakit penyerta tadi, mulai HIV, hepatitis dan sebagainya. Ya, kemudian barulah dipecah ya sesuai kebutuhan nantinya, kebutuhan dari yang menerima donor, apakah mau sel darah merahnya, mau plasmanya atau trombositnya. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi itu. Oke, nah ini untuk slide pertama ya. Jadi masih ada slide satu lagi ya, cuman simple itu tentang pertanyaan-pertanyaan terkait transfusi darah. Oke, cuman sebelumnya kita tutup dulu ya. Jadi tutup dulu untuk slide yang pertama ini. Kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Kalau ada yang bertanya, ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum? Atau nggak paham? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Jadi kalau untuk pendonor ini masih ada jangka waktunya nggak untuk dia mempersiapkan dirinya untuk berdonor gitu, Pak? Mungkin dalam seminggu dia harus dalam kondisi yang sehat atau hanya dalam beberapa hari baru dia boleh mendonor seperti itu. Ini untuk yang sukarelawan gitu, Pak. Oke, jadi durasinya ya. Durasinya yang jelas gini. Ya, kita kembali lagi ke durasi yang normal. Jadi orang donor itu kan biasanya durasinya 3-4 bulan sekali ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau dilihat rekam jejaknya, dilihat terakhir kali donornya itu kapan ya. Artinya kalau tadi dari datanya atau dari formnya tadi emang dia itu terakhir donor 3 bulan yang lalu atau mungkin 4 bulan yang lalu. Ya berarti boleh. Ya, jadi masih kondisinya aman untuk menjadi pendonor. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang tadi misalnya
orang yang mengkonsumsi alkohol ya itu kan kita nggak tahu ya, sebagian mungkin kalau orang PM itu juga nggak tahu apakah si A ini eh, minum alkohol atau enggak seperti itu ya, karena yang tahu hanya dirinya ya. Ya, namun kalau konsumsi alkoholnya itu masih durasinya 1 hari, itu sangat masih berpengaruh ya di kandungan darahnya tadi ya, sehingga pastinya akan begitu awal nanti di screening di PMI akan ketahuan ya, akan banyak ya, mungkin ya udah kelihatan lah kandungan dari alkoholnya juga masih ada ya. Namun kalau biasanya 24 jam, 7 hari ya, paling nggak 7 hari, kalau kondisinya orang tadi minum ya alkohol tadi, ya udah nggak ada di darahnya ya. Yang kondisi seperti itu masih ya bisa dibilang aman ya, dalam artian kalau memang petugasnya nggak tahu ya, artinya orang datang karena dia mungkin seminggu lalu minum alkohol ya, itu nggak akan terdeteksi oleh screening dari PMI-nya ya. Tapi kalau masih 1 hari itu masih terdeteksi, itu seperti itu. Sedangkan kalau orang normal, orang yang nggak ada masalah ya tadi ya, aturannya atau yang menjadi pedoman adalah terakhir kali dia menjadi pendonor ya selama 3 sampai 4 bulan, berarti ya kondisinya baik. Tapi kalau baru kemarin donor baru 1 bulan ya nggak diperbolehkan ya, karena memang kondisi darahnya berarti masih belum bagus ya, artinya pembentukan darahnya masih belum maksimal, sehingga biasanya akan ditunda, harus 3 sampai 4 bulan baru diperbolehkan untuk donor darah ulang ya. Jadi seperti itu. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan. Untuk orang yang dengan mengkonsumsi obat-obatan tapi bukan obat-obatan terlarang maksudnya, Pak. Misalnya obat asma gitu atau obat yang lain itu, apakah diizinkan untuk donor darah atau tidak, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Terkait konsumsi obat ya, kalau konsumsi obatnya itu di atas ya 12 jam ya, di atas 12 jam yang lalu, artinya kalau sekarang donor jam 9, berarti ya paling nggak jam 9 malam minumnya ya, terakhir minum itu ya masih diperbolehkan, artinya nggak ada kandungan obat itu yang ada di dalam darah ya, jadi sudah bersih. Cuman yang perlu dicatat adalah obat apa dulu ya. Artinya kalau obatnya itu terkait penyakit kondisi yang ya di luar dari penyakit yang menular tadi ya itu masih diperbolehkan. Tapi dia itu mengidap penyakit-penyakit yang beresiko atau yang termasuk resiko tinggi tadi, tentu saja itu ya mau minum obatnya itu kemarin pun juga tetap ditolak ya, tidak boleh. Karena itu sangat ya tadi menimbulkan resiko yang tinggi terhadap yang menerima nantinya. Ya, tapi kalau sakit-sakitnya biasa, pusing misalnya, minum obat pusing atau mungkin demam, dia minum paracetamol dan sebagainya, selama dia sudah lewat 12 jam diperbolehkan ya, artinya sudah nggak ada kandungan obat di dalam peredaran darah, jadi sudah aman untuk diambil darahnya, seperti itu. Oke ya, saya ini dulu, skip dulu, kita lanjut ke materi ini. Materi ini juga sudah saya share ya, yang di Google Classroom kemarin. Oke, kita share dulu materi yang kedua ini. Cuma dikit ya, jadi tentang ya ini Q&A ya. Jadi beberapa pertanyaan dan juga jawaban terkait permasalahan yang ada kaitannya dengan transfusi darah. Oke, saya akan. Oke. Nah, ini saya ambil dari Halo Dokter ya, halodokter.com ya, dari salah satu website. Oke. Pertanyaannya intinya gini, bahwa ya, saudara saya dirawat ya, intinya bahwa orang itu ya diharuskan ya transfusi darah. Transfusi darah, udah beberapa kali transfusi darah. Namun ya hasilnya itu HB-nya baru naik 1,1 ya. Jadi sehingga HB yang saat itu yaitu 8,6 ya. Kita tahu bahwa
HB normalnya ya untuk laki-laki itu 14 sampai 18, kemudian yang perempuan 12 sampai 16. Ya, ini 8,6 artinya rendah ya, kondisinya rendah. Nah, yang ditanyakan kenapa kenaikannya padahal sudah ditransfusi banyak tadi beberapa kantong kok masih sedikit 1,1. Nah, ini dari jawabannya bahwa rata-rata ya, jadi kalau satu kantong itu ukuran 200 sampai 250 cc ya, nah itu kenaikannya sekitar 1 gram per dl gitu. Ya itu kisaran ya, artinya bisa naik, bisa di bawahnya itu. Ya, jadi akan bertahap ya itu. Namun yang paling penting adalah dari kondisinya sendiri, penyebabnya. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi penyebabnya apa dulu? Kalau penyebabnya belum teratasi, ya otomatis mau ditransfusi berapapun ya nggak akan menolong. Ya artinya kondisi HB-nya akan tetap rendah. Ya, ibaratnya orang HB ini kan kalau misalnya perdarahan, orang kecelakaan. Ya, kalau perdarahannya tidak diatasi, ya walaupun mau ditransfusi berapa kantong pun ya akan tetap aja. Ya darahnya akan rendah, HB-nya akan rendah ini. Sehingga yang harus dilakukan adalah dicari penyebabnya dulu, penyebabnya diatasi, barulah dinaikkan HB-nya melalui transfusi darah. Ya, ini dari rangkuman Q&A-nya seperti itu. Jadi mencari penyebabnya dulu. Nah, ini banyak kasus ya. Jadi di luar ini pun juga banyak. Jadi sebagai contoh kondisi saat ini ya, misalnya orang-orang dengan datang ke pelayanan kesehatan, keluhannya misalnya pusing, keluhannya sesak dan sebagainya. Nah itu belum tentu dia kalau pusing itu ya mungkin migrain misalnya, atau mungkin ya terkait penyakit tertentu enggak ya. Jadi emang harus tahu, harus ada pemeriksaan darah. Ya kalau di pemeriksaan darah kondisinya semua kondisinya bagus ya berarti mungkin kondisi pikiran ya, psikologisnya. Ya. Namun kalau dari kondisi pemeriksaan itu menunjukkan beberapa kondisi tadi, misalnya HB-nya rendah, sel darah merahnya rendah dan sebagainya, itu baru mengarah ke kondisi adanya gangguan penyakit. Ya, jadi kondisi itu atau gejala itu bervariasi ya. Cuman yang paling penting adalah mengenali gejalanya dulu, harus tahu penyebabnya dulu ya, baru nanti bisa mengatasinya. Ya, sekarang ini banyak jadi kasus-kasus seperti ini di rumah sakit ya. Orang dengan kondisinya sesak dan sebagainya tapi belum tentu dia COVID, ya bisa aja karena faktor psikologi, karena takut, karena mungkin cemas, itu bisa ya efeknya gejalanya itu sesak. Padahal penyebabnya bukan COVID, tapi penyebabnya ya tadi mungkin stres pekerjaan, mungkin stres di masalah keluarga, atau mungkin masalah dengan yang lainnya. Ya, jadi stres itu bisa menjadi salah satu penyebab juga dengan berbagai gejala-gejala, mulai dari pusing, kemudian ya mual, muntah misalnya, nggak nafsu makan, ya, sampai HB turun pun bisa ya, karena stresnya ini. Jadi ini salah satu penyebab aja. Jadi tidak selalu kondisi-kondisi orang keluhan sesuatu itu berarti berhubungan dengan penyakit, tapi bisa aja secara psikologinya yang bermasalah. Oke, kemudian ini ada lagi ya. Bertanya kenapa orang minum obat aspirin ya tidak diperbolehkan. Ya. Jadi jawabannya adalah aspirin adalah obat untuk berfungsi mengencerkan darah. Nah, secara khusus sebenarnya nggak ada masalah kalau yang ditransfusikan itu sel darah merah, kemudian plasma, ya, karena kita tahu bahwa komponen darah yang ditransfusikan kan beda-beda kemarin. Namun akan menjadi masalah kalau yang ditransfusikan itu adalah trombosit. Ya, kenapa? Berarti kan kalau komponennya yang ditransfusi itu trombosit, berarti orangnya itu kan butuh, misalnya orang-orang perdarahan, ya. Dia ditransfusi trombosit tujuannya agar perdarahannya itu cepat berhenti, cepat selesai, sehingga ya tadi HB-nya naik, kondisinya makin membaik. Tapi pada kondisi yang dia tadi di trombosit ya, diberikan transfusi trombosit, tapi pada saat tertentu dia juga minum obat aspirin, di mana obat aspirin ini fungsinya untuk mengencerkan darah, tentunya akan menjadi kontra, ya akan berseberangan ya. Transfusinya untuk
memulihkan kondisi tadi, menghentikan perdarahan, tapi aspirinnya untuk mengencerkan darah. Ya, ini akan bersebelahan ya, atau mengalami kontra ya. Ini tentunya akan menyebabkan permasalahan baru nanti pada pasien. Ya, jadi, aspirin ini biasanya dipakai orang-orang yang dengan gangguan peredaran darah ya, tadi misalnya hipertensi yang disebabkan oleh penyumbatan ya, atau mungkin penyakit jantung ya, jantung yang tadi penyebabnya adalah penyumbatan, itu biasanya menggunakan aspirin. Ya, jadi ketika ada aspirin kenapa nggak diperbolehkan, khususnya pada kondisi transfusi yang komponennya adalah trombosit atau platelet. Ya, itu memang tidak diperbolehkan karena akan ya terjadi ya permasalahan ya, berseberangan fungsinya berbeda. Kemudian, ini HB-nya 10,2. Apakah perlu ditransfusi? Ya, ini jadi tidak selalu orang dengan HB rendah itu ditransfusi. Jadi dicari tahu dulu kondisinya, penyebabnya apa. Ya, makanya ini jawabannya. Yang pertama, kondisi pasien secara umum gimana? Ya, dalam kondisi baik apa enggak? Karena transfusi pun juga memerlukan kondisi yang baik. Ya, karena kalau kondisinya enggak baik, artinya dalam kondisi yang lemah, ya ditransfusi takutnya akan ada efek-efek ya yang kemarin ya dijelaskan, kalau habis transfusi itu ya mungkin pusing, demam dan sebagainya. Itu bisa memperburuk kondisi pasien. Jadi itu nomor 1. Nomor 2, penyebab dari anemia atau HB rendah tersebut apa? Itu yang perlu diketahui. Apakah penyakit atau memang kondisi rutinitas, misalnya menstruasi. Nah, kalau menstruasi HB-nya rendah seperti itu 10,2 ya nggak masalah. Ya tentunya nggak perlu ditransfusi, cukup istirahat ya 1-2 hari. Ya dia bisa pulih lagi. Tapi kalau kondisinya tadi karena anemianya karena penyakit, ya itu yang harus dilakukan transfusi. Kemudian apakah terjadi perdarahan aktif, ya misalnya ya kecelakaan atau mungkin melahirkan. Ya. Kemudian apakah terjadi gejala hipoksia? Ya hipoksia itu kan kekurangan oksigen. Ada tidaknya rencana terapi tertentu. Nah ini juga menjadi alasan juga apakah perlu dilakukan transfusi apa enggak. Ya biasanya orang kalau mau melahirkan misalnya sesar atau ya itu disiapkan transfusi. Begitu juga orang mau operasi ya, tindakan operasi pembedahan itu juga disiapkan transfusi. Ya, kenapa? Karena pembedahan sendiri kan ada sayatan-sayatan, artinya ada proses darah yang keluar. Ya, kalau darahnya tadi sudah rendah, ya tidak ditransfusi, kemudian dilakukan operasi, yaitu bisa drop nanti kondisinya. Ya, biasanya akan ditransfusi dulu, dipastikan HB-nya bagus, baru dilakukan tindakan pembedahan. Ya, pembedahan dalam hal mungkin penyakit atau mungkin kecelakaan atau mungkin pembedahan lahiran. Ya, jadi dipastikan dulu kondisinya, baru apakah ditransfusi apa enggak. Jadi tidak selalu orang dengan HB rendah itu ditransfusi. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini kenapa tangan dan kaki sering memar biru tanpa sebab? Ya ini mungkin sering dialami juga ya. Jadi tiba-tiba mungkin bangun tidur ada lingkaran atau mungkin bentuknya macam-macam lah. Mungkin di lengan, mungkin di kaki dan sebagainya. Nah itu salah satu tanda biasanya rendahnya jumlah trombosit. Ya. Kemarin kalau rendahnya trombosit itu disebut trombositopenia. Ya. Itu rendahnya trombosit. Kalau penyakitnya disebut hemofilia. Ya, jadi kalau membahas rendahnya aja berarti trombositopenia. Kalau gangguan faktor pembekuan darah atau penyakitnya, jadi orang yang mengalami darahnya susah membeku ya, yang mudah mimisan, mudah mungkin kena kebentur sedikit, mungkin dia keluar darahnya, kemudian nggak berhenti darahnya, itu termasuk hemofilia. Kemudian kerusakan pada dinding pembuluh darah ya akibat trauma atau cedera, ini juga bisa. Jadi perlu diwaspadai kalau kondisi orang-orang yang tadi tiba-tiba bangun memar-memar di tubuhnya, berarti ya bisa termasuk beberapa kondisi ini. Bisa karena trombositopenia, hemofilia, atau memang ada trauma atau cedera yang secara nggak sengaja misalnya tidur kepentok ujung dipan atau kepentok lemari dan sebagainya, tapi nggak kerasa, tahu-tahu bangunnya memar. Ya, ini sering terjadi. Ya. Dan ini juga terkait hal-hal yang kaitannya dengan
perdarahan ya, terkait perdarahan, kemudian hemofili juga. Oke, yang terakhir ya, jika golongan darah O ya, tetapi sakit jika sedang sakit tapi mendonorkan darah untuk golongan darah A, apakah boleh? Ya. Sekali lagi ya, kalau golongan darahnya berbeda, cuman dalam hal ini kalau O itu universal, boleh mendonorkan darah ke siapa aja. Namun kalau kondisinya sakit, nah itu yang perlu di garis bawahi. Kalau sakit ya tentu saja nggak boleh ya, karena sakitnya sakit apa dulu. Kalau sakitnya yang termasuk resiko tinggi ya bisa membahayakan dari si penerima ya. Oke, kemudian ini kondisinya kejang, nanti bisa dibaca jelasnya. Jadi orang yang setiap kali diambil darahnya dia kejang, tapi hanya spesifik ketika diambil darahnya saja dia kejangnya, bukan ada kondisi-kondisi yang biasa tiba-tiba kejang, itu enggak. Nah, ini disebut reaksi vasovagal. Jadi vasovagal itu ya reaksi yang ya umumnya ya karena kondisi tertentu, ya spesifik pada kondisi tertentu. Misalnya melihat darah, kemudian dia pingsan, ya, melihat luka di tubuh, misalnya dia pingsan atau mungkin mual, ya itu reaksi vasovagal tuh yang seperti itu. Nah, dalam kasus ini dia pingsan ketika setiap kali diambil darahnya. Nah, ini bukan merupakan epilepsi, tapi lebih pada reaksi spontan tubuh aja ya. Dan itu bisa dirubah ya, bisa disembuhkan kalau yang model ini, karena bukan merupakan penyakit. Kemudian berikutnya, oke, ini kita lewati aja. Ini terkait tensi. Oke, ini terkait hemofili ya, nanti bisa dibaca. Oke, nah ini yang menarik ya. Jadi intinya ya pada kasus tertentu ya bayi ya ada bayi resusnya positif ya, dia butuh golongan darah resus positif juga ya, sedangkan di unit transfusi darah di rumah sakit itu ada misalnya tersedia, namun dari dokternya tidak bilang tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Nah, ini orang tuanya tanya kenapa kok tidak bisa, padahal sama-sama resus golongan darahnya B, resusnya positif juga. Nah, tidak bisanya ini adalah terkait komponen darahnya ya. Jadi bisa aja ya ketersediaan di rumah sakit itu misalnya tadi ya, golongan darah B, resusnya positif ada 11, namun 11 itu apa dulu komponennya, apakah sel darah merah semua, apakah trombosit semua, ataupun plasma semua. Ya, itu yang perlu diketahui. Nah, misalnya si bayi tadi membutuhkan plasma, sedangkan yang ada yang tersedia tadi hanya sel darah merah atau yang trombosit, otomatis ya tentu saja nggak bisa ditransfusikan. Ya, walaupun tadi sama golongan darahnya, resusnya juga sama, karena komponen yang dibutuhkan berbeda atau nggak ada. Ya, itu yang perlu dijadikan ini ya. Jadi ada kalanya mengalami kondisi kayak gitu. Mungkin lo kok padahal di unitnya atau di PMI ada, tapi kok nggak boleh, kok nggak bisa diambil atau nggak boleh transfusi dengan golongan darah itu. Ya, karena mungkin tadi komponennya berbeda, ketersediaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang dibutuhkan. Ya, sehingga walaupun sama golongannya, sama resusnya, tidak bisa ditransfusikan ke orang yang membutuhkan tadi. Ya, jadi komponen darah ini menjadi bagian penting juga ya. Jadi terkait ketersediaan darah untuk transfusi. Oke, saya rasa itu ya untuk Q&A-nya ya. Jadi beberapa pertanyaan yang terkait transfusi darah.